Sebuah pentas monolog berjudul Koruptor Budiman, karya Agus Nur. Selamat menyaksikan. Pak, ayo tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Mari, Pak, tangkap saya, Pak. Tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin menjadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberikan contoh kepada rekan-rekan koruptor di luar sana. Tidak baik bersembunyi. Lebih baik tenang di pengadilan. Bukankah tempat teraman bagi para koruptor berada di pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan macam maling ayam. Wih, apa tuh? Wih. Tidak, tolong. Paling cuma ditanya sedikit-sedikit sambil basa-basi minta bagian hasil korupsi. Ya, tidak apa-apalah memberi sedikit rezeki kepada hakim, jaksa, polisi. Anggap saja itu zakat buat mereka. Toh, itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Saya tidak hendak membela. Karena itu tugas para pengacara saya untuk membuat saya seolah-olah tidak bersalah. Lalu Pak, berarti Bapak mengakui bahwa Bapak ada koruptor yang kakap? Saya di sini hanya ingin meluruskan anggapan yang keliru. Kami para koruptor dianggap sebagai benalu bangsa. Tapi sesungguhnya koruptor macam saya ini adalah aset negara. Dengan koruptor kami bisa mengalokasikan segala uang biaya ke penjuru bidang. Dengan korupsi uang menjadi terdistribusi. Ada pembangunan di segala bidang. Tapi tentu saja kami tidak menikmati buah kami sendiri. Kami turut adil membantu anak yatim, membuat rumah ibadah, menyokong 17-an, dan masih banyak lainnya. Jadi, bila ada hajatan, maka kamilah yang akan berbicara di depan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tapi bagaimana tanggapan Bapak tentang para mahasiswa yang terus berdemonstran? Naif! Jika para demonstran itu mahasiswa yang terus melakukan hal-hal yang begitu, maka itu sama saja tidak berarti menggawa. Karena jika mereka hendak berdemonstrasi memasukkan kami para koruptor ke penjara, maka itu akan sangat merugikan, terutama pada Anda sekalian, para rakyat yang kami hormati. Karena dengan ini pemirsa, dengar baik-baik, karena 70% rakyat Republik ini adalah juga seorang koruptor. Luar biasa, benar tidak Bapak Ibu? Luar biasa sekali. Jadi bayangkan seberapa banyak dan seberapa besar penjara yang dibutuhkan untuk memenjarakan kami para koruptor. Biaya tersebut bahkan melebihi biaya APBN negara. Bahkan negara pun tidak bisa menanggulangi. Apalagi hanya mahasiswa yang terus berdemonstran.
Maka dari itu, akankah lebih baik jika uang tersebut kami korupsi dan akan kami bagikan secara adil dan merata? Itulah yang disebut sebagai koruptor yang adil dan beradab sesuai dengan Pancasila. Korupsi juga bisa diibaratkan sebagai lokomotif demokrasi. Ada banyak sekali yang berebut menaikinya. Minggir, aku ingin naik mendapatkan semua itu. Minggir. Lihatlah semua kekayaan ini. Ada begitu banyak orang yang berkelahi berebut menaiki semua ini. Jadi, jika kalian ingin menjarakan, menangkap, dan berusaha menghilangkan kami, itu maka sama saja dengan menggelindingkan gerbong demokrasi yang ada di Indonesia. Apalagi para demonstran bayaran tidak mengerti apapun. Mereka hanya boneka kecil. Tidak usahlah berbelit-belit. Jika kataku, para hadirin sekalian, lebih baik kita mengakui saja bahwa korupsi itu sangat menyenangkan, betul tidak? Ya, paling bisa dianggap sebagai perputaran ekonomi. Bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Jadi tidak masalah mengatakan bahwa korupsi itu sangatlah menyenangkan.